Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam keadaan yang berbahagia, dalam keadaan yang baik. Mudah-mudahan kita bisa belajar dengan enjoy, dengan santai, dan bisa dipahami. Kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertemuan kali ini adalah pendidikan agama Islam. Ini adalah pertemuan yang ketiga. Pendidikan agama Islam di SMP Muhammadiyah Cimanggu, bisa juga dinamakan Ismuba. Ismuba itu adalah sebuah singkatan, artinya keislaman, kemuhammadiyahan, dan bahasa Arab. Sedikit berbeda dengan pendidikan agama Islam di sekolah umum yang lain. Atau dikenal juga dengan Ismuba ini dikenal dengan ciri khusus. Oke, materi kita pada pertemuan kali ini, materi yang kedua adalah iman kepada kitab Allah. Ingat, pada pertemuan yang pertama, materi yang pertama adalah hidup sederhana, hemat. Ya, sekarang adalah materi selanjutnya, materi yang kedua, judulnya iman kepada kitab Allah. Untuk selanjutnya, kalian bisa mempersiapkan alat tulisnya berupa ballpoint dan buku catatannya, buku catatan Ismuba atau pendidikan agama Islam. Materi iman kepada kitab Allah akan kita pelajari mulai dari sekarang ini. Oke, untuk mengawali bahwa iman kepada kitab Allah itu adalah termasuk rukun iman. Ya, kalian pasti sudah hafal apa saja rukun iman itu. Ingat, ada rukun iman, ada rukun Islam. Rukun iman itu ada 6, sedangkan rukun Islam ada 5. Oke, rukun iman secara berurut adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat, iman kepada para nabi atau rasul, dan yang keempat, iman kepada kitab Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam adalah percaya atau beriman kepada qada dan qadar. Berarti iman kepada kitab Allah ini adalah rukun iman yang keempat. Ya, iman kepada kitab Allah. Oke, selanjutnya. Sekarang adalah dalil tentang iman kepada Allah. Pada kitab Allah, ya, dalil tentang iman kepada kitab Allah. Ada banyak dalil-dalil tentang iman pada kitab Allah. Yang kita pelajari sekarang ini hanya 3 saja. Yang pertama adalah surat An-Nisa ayat 136. Ya, ini dalil yang pertama, surat An-Nisa ayat 136. Kemudian surat Al-Baqarah, ini dalil yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 4. Dan kemudian ada yang ketiga, yaitu surat Al-Baqarah ayat 285. Jadi ini adalah salah 3 saja. Banyak dalil-dalil tentang iman pada kitab Allah. Jadi yang perlu kita ketahui, yang kita pelajari dari
tiga ayat ini surat An-Nisa ayat 136, Al-Baqarah ayat 4, Al-Baqarah 285. Lalu kita lanjutkan, kita pelajari, lihat surat An-Nisa ayat 136 ini. Kita baca bersama-sama. Ya, kalian bisa mencari dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 136. Kita ta'amud. Setiap ayat diawali dengan ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih wal kitabilladzi nazzala ala rasulih wal kitabilladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalam ba'ida. Oke, itu dibacaannya. Kalian bisa membaca, bisa menulis dari dalil surat An-Nisa ayat 136 ini di buku catatan. Silahkan kalian dituliskan. Kita lanjutkan bagaimana terjemahan ayat ini, terjemah atau arti surat An-Nisa 136 ini. Secara keseluruhan, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Kalau satu persatu, sini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Aminu, tetaplah kalian beriman billahi kepada Allah, wa rasulihi dan kepada para rasulnya, wal kitabi dan kepada kitab-kitabnya, alladzi nazzala ala rasulih yang telah Allah turunkan kepada para rasulnya, wal kitabilladzi dan kitab-kitab yang anzala min qablik Allah telah turunkan min qablik dari sebelummu. Wa may yakfur dan barang siapa yang kufur atau tidak percaya billahi kepada Allah, wa malaikatihi dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi dan kitab-kitabnya, wa rusulih dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir dan tidak percaya kepada hari akhir, faqad dhalla sungguh dia itu dalam keadaan zalim, dhalalam ba'ida yang telah sesat sejauh-jauhnya. Ini dalil yang pertama yang menyatakan kita harus beriman, harus percaya kepada kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada para nabi. Kemudian ini adalah surat yang kedua, dalil yang kedua yaitu surat Al-Baqarah ayat 4. Surat Al-Baqarah ayat 4 ini tentu kalian sudah hafal semua. Ya, saya yakin kalian sudah hafal semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Silakan Anda kalian tulis. Setelah dibaca, kalian tulis surat ini dan kemudian kita terjemahkan. Satu persatu. Walladzina
Dan orang-orang yu'minuna yang beriman bima unzila ilaika, dengan apa yang Allah turunkan ilaika kepada kamu, wama unzila, dan yang telah diturunkan min qablik, kepada orang-orang sebelum kamu, wabil akhirati hum yuqinun, dan di akhirat mereka yakin terhadap hari akhirat atau datangnya hari akhirat. Ini dalil yang kedua tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah dalil yang ketiga adalah surat Al-Baqarah ayat 285. Ya, cukup panjang. Ini di akhir surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya, terjemahannya. Ya, kita lihat terjemahannya. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Oke, ini surat Al-Baqarah ayat 285, dalil yang ketiga. Yang saya tadi beritahukan bahwa banyak ayat-ayat tentang dalil-dalil tentang beriman kepada Allah. Setelah kita mempelajari 3 ayat tadi, dalil-dalil tadi, maka kita bisa mengambil tentang pengertian iman kepada Allah. Ya, apa sih yang dimaksud iman kepada Allah itu? Kita lihat di sini tulisannya. Apa saja? Apa tentang pengertian iman kepada Allah? Yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab suci sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Ya, kitab suci di sini adalah kitab Al-Quran dan sebagai pedoman hidup manusia hingga akhir zaman. Ya, jadi yang dimaksud pengertian iman kepada kitab Allah ada 3. Meyakini tentang Al-Quran itu sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya dan sebagai pedoman hidup manusia hingga akhir zaman. Ya, silakan kalian tulis tentang pengertian iman kepada Allah, dan ini pasti akan diujikan, ya. Makanya ditulis pada buku catatan kalian tentang pengertian iman kepada kitab Allah. Setelah pengertian iman kepada kitab Allah, ya. Jadi kita harus memahami tentang pengertian iman kepada kitab Allah ini dan memahami tentang dalil-dalil itu. Intinya bahwa setelah kita beriman kepada Allah, bahwa Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup. Kenapa? Sebagai pedoman hidup manusia, ya, ini pentingnya diturunkan kepada para nabi, sehingga tiap nabi itu mempunyai kitab, diberi oleh Allah kitab. Sebelum Nabi Muhammad, setiap nabi itu diberi kitab, ya, sebagai pedoman hidup manusia. Inilah pengertian iman kepada Allah. Dan pada akhirnya cukup sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan kita
bisa bertemu lagi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.